Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware dan sistem pengkabelan pada jaringan komputer. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rawan dari kelas PTKE. Dan mungkin langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu hardware jaringan komputer. Kita tahu bahwa jaringan adalah hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dengan menggunakan suatu media penghubung dan beberapa komponen penunjang lainnya dalam suatu kawasan tertentu. Jaringan komputer ini dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Nah, jaringan komputer terdiri dari hardware, software, dan protokol. Perangkat keras yang digunakan untuk membangun jaringan komputer diantaranya yang pertama ada komputer atau PC. Jadi, komputer adalah sebagai komponen utama untuk membangun jaringan komputer yang berfungsi untuk mengelola dan menjadi pusat bagi komputer lainnya. Karena fungsinya sebagai pusat, maka komputer yang menjadi komponen utama tersebut harus punya spesifikasi yang lebih tinggi daripada komputer-komputer lainnya yang terhubung dalam satu jaringan. Di urutan kedua ada kabel. Nah, kabel adalah perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai media transmisi yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Adapun jenis kabel yang biasa digunakan dalam perangkat komputer yaitu kabel koaksial, kabel pasangan berpilin, dan juga kabel fiber optik. Di urutan ketiga ada hub dan switch. Jadi hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap perangkat lain. Sedangkan switch itu merupakan sebuah konsentrator sama dengan hub, namun ada perbedaan dari kedua perangkat tersebut, yaitu adalah dari cara penyaluran data pada jaringan. Cara kerja dari hub maupun switch itu adalah dengan cara mendistribusikan data dari satu perangkat ke perangkat lain yang saling terhubung ke dalam portnya. Yang menjadi perbedaan adalah hub tidak bisa mendeteksi tujuan pengiriman data, sehingga hub akan mengirimkan data ke semua perangkat. Sedangkan switch dapat mengontrol data sehingga mampu mengirim data sesuai dengan tujuan. Di urutan keempat ada repeaters. Jadi, alat ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Contoh yang paling mudah adalah misal sebuah LAN menggunakan topologi star dengan menggunakan kabel UTP. Nah, karena panjang maksimal dari kabel UTP adalah 100 meter, maka diperlukanlah repeater pada jaringan untuk menguatkan sinyal dari kabel tersebut. Di urutan kelima ada bridges. Jadi bridges ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jaringan yang efisien karena pertumbuhan jaringan sangat cepat sehingga diperlukan suatu jembatan. Perangkat ini akan mengatur agar informasi di antara kedua sisi jaringan tetap berjalan dengan baik dan teratur. Di urutan keenam ada routers. Jadi routers hampir sama dengan bridge namun agak sedikit pintar. Nah, router ini akan menentukan jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan berdasarkan alamat tujuan dan alamat asal. Router dapat mengetahui keseluruhan jaringan, melihat sisi mana yang paling sibuk dari jaringan komputer, dan router pun ini juga bisa menarik data dari sisi yang sibuk tersebut sampai sisi tersebut bersih. Di urutan ketujuh ada NIC atau kartu jaringan. NIC atau kartu jaringan ini merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. NIC umumnya sudah menyediakan port koneksi untuk kabel koaksial maupun kabel UTP. Dan di urutan terakhir ada modem. Jadi modem ini digunakan sebagai penghubung antara jaringan LAN dengan internet. Tugas dari modem adalah mengubah data digital ke data analog yang dipahami manusia. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sistem pengkabelan pada jaringan komputer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kabel digunakan sebagai media transmisi yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Ada beberapa jenis kabel yang digunakan untuk jaringan LAN, yaitu kabel koaksial,
Jadi kabel koaksial ini adalah jenis kabel yang mempunyai bandwidth yang lebar, sehingga mendukung dalam komunikasi broadband. Kabel koaksial memiliki dua jenis, yaitu kabel T-net dan juga kabel Thicknet. Selanjutnya ada Twisted Pair Cable. Ini merupakan kabel yang berisikan 8 buah kabel kecil yang berbeda warna. Kabel ini memiliki dua jenis, yaitu kabel UTP dan juga kabel STP. Kelebihan daripada kabel UTP ini diantaranya kecepatan transfer data hingga 100 Mbps, terus harga lebih terjangkau, pemasangan yang sederhana, serta biaya perawatan dan perbaikan yang relatif murah. Terus kelebihan daripada kabel STP diantaranya memiliki kecepatan transfer data mencapai 155 Mbps dan koneksi yang lebih tahan terhadap gangguan elektrik daripada kabel UTP. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik merupakan jenis kabel yang berisi serat optik yang sangat halus berbahan gelas yang disebut dengan cladding. Kabel ini digunakan untuk mentransfer data pada jaringan komputer dengan kecepatan mencapai ratusan Mbps. Dari kecepatan akses yang tinggi tersebut sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuka suatu situs. Dan yang terakhir ada kabel telepon. Kabel telepon merupakan jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung. Kabel telepon yang biasa digunakan secara outdoor dengan 3 kawat. 2 kawat sebagai penghubung data dan 1 kawat sebagai pengaman agar tidak putus saat dibentangkan. Selanjutnya, cara pemasangan kabel. Berdasarkan cara pemasangannya dengan LAN card, kabel UTP dapat kita hubungkan dengan 3 metode, yaitu metode strike. Metode strike ini digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda jenis, seperti komputer dan hub. Pemasangan kabel antara warna ujung satu dengan ujung yang lain sama dengan warna dari ujung kabel standar. Tidak ada yang perlu diubah. Metode strike ini dapat diperjelas pada tabel berikut yang menunjukkan urutan kabel pada ujung 1 dan ujung 2-nya. Selanjutnya ada metode crossover. Metode crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, seperti komputer ke komputer lainnya. Kabel yang digunakan dalam metode ini hanya 4 buah, yaitu pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 6. Cara pemasangan crossover adalah dengan menyilangkan 4 buah pin tersebut. Metode ini dapat diperjelas pada tabel berikut yang menunjukkan urutan pada ujung kabel 1 dan ujung kabel 2. Dan yang terakhir ada metode rollover. Metode rollover ini digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda, misalnya router dan komputer. Metode ini dapat diperjelas pada tabel berikut yang menunjukkan urutan kabel pada kabel ujung 1 dan ujung 2. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.